Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Alam. Tentunya hari ini saya akan melanjutkan metode-metode untuk membuka mata batin yang sebelumnya tahapan dari 1 sampai ke 3 sudah saya jelaskan, dan semoga teman-teman mencoba untuk mengalami dan menjalankan metode-metode yang saya lakukan. Barangkali itu bisa menjadi manfaat atau mungkin bisa menjadi satu pengalaman tersendiri untuk kalian semua. Dan di video kali ini saya nanti akan mencoba mempraktekkan dan menjelaskan di tahap keempat ya. Kemarin sudah nyampe 3, ini yang keempat. Dan sebelum saya masuk ke proses bagaimana caranya di tahap keempat, sebelumnya sudah sedikit saya jelaskan, walaupun belum segamblang untuk bisa dipahami, akan tetapi setidaknya itu sudah bisa membuat kita terpacu, atau barangkali hanya sebagai pengetahuan saja, atau akan lebih memahami kalau teman-teman semua mau melakukannya. Yang tahap pertama itu kita dibantu dengan ikat atau penutup mata, yaitu melatih fokus pikiran kita dalam keadaan terpejam. Soalnya biasanya dalam keadaan terpejam itu semua yang terekam dalam aktivitas kita akan muncul. Setidaknya itu bisa sedikit menghilangkan itu. Dan yang kedua, melihat titik ya. Titik yang awalnya ada menjadi tidak ada. Dan yang pertama terpejam, yang kedua justru dibuka, dibelalakkan atau tanpa kedip, sekuat mungkin, semampu mungkin sampai titik itu hilang gitu ya. Itu artinya kita 2 tahap itu sudah mulai bisa mengatur ritme kapan kita bisa melihat, kapan kita bisa memejamkan, dan nanti dengan sendirinya itu akan tumbuh satu energi atau sesuatu yang tertutup, yang menutupi mata batin itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga itu sudah masuk, bisa dibilang membuka gerbang batin, mata batin kita yang selama ini agak tertutup oleh rasional kita, oleh bantahan-bantahan logika kita. Fungsinya itu, kita melatih dulu fisik-fisik kita supaya kita tidak terkendali oleh logika-logika. Karena memang untuk memasuki ranah batin berarti kita harus menghilangkan semua logika. Nanti kita bisa masuk ke gerbang tersebut. Cuman sekali lagi, ini nggak bisa cuman dilihat lalu cuman bilang oh begitu caranya. Untuk memastikan dan memahami betul dan meyakini, maka harus mengalami. Nah, 3 tahap itu menciptakan satu mental atau keyakinan bahwa kita sesungguhnya mempunyai energi dahsyat dalam diri kita, termasuk penglihatan-penglihatan yang di luar rasional. Nah, ini di tahap keempat nanti akan masuk ke sana. Karena dari tahap yang ketiga kemarin itu menghilangkan nafas. Artinya bahwa
manusia sebenarnya tanpa itu sangat lemah, bahkan bisa meninggal gara-gara tidak punya nafas. Nah, di situ kita melatih satu mental keikhlasan, was-was, ketakutan yang selama ini menyelimuti kita sedikit-sedikit perlahan kita kendalikan. Dan itu tidak bisa dihilangkan, rasa takut itu. Hanya bisa kita mengendalikannya. Tentu sebagai manusia sama pada umumnya, kita semuanya sama, dikasih perangkat oleh Tuhan itu yang sama, ketakutan, keberanian, itu nggak akan bisa lepas. Gitu. Sesakti, sehebat apapun rasa takut itu akan selalu ada. Hanya setelah kita sedikit demi sedikit mengetahui, paling tidak kita bisa mengendalikannya. Dan di tahap keempat ini memang boleh dikatakan ini awal dari masuknya gerbang mata batin. Karena yang di sini yang akan dilatih adalah mental. Mental di mana kita akan masuk, kita yang masuk ke dimensi mereka. Bukan mereka yang dilihat oleh kita, tapi kita mampu melihat mereka. Nah, itu tentunya kita harus mengawali satu keyakinan dan keberanian. Nah, latihan 3 tahap itu dengan sendirinya akan bangkit keberanian dan keyakinan untuk mengetahui kelanjutannya. Tapi kalau 3 tahap itu tidak dilakukan, maka jika kamu mendengar tahap keempat ini, sudah takut duluan. Itu bedanya. Apa itu tahap keempat? Tahap keempat adalah sama posisi kita masih di dalam kamar dan duduk senyaman mungkin, boleh dengan wirid-wirid zikir tertentu, atau mau lepas tanpa itu pun tidak masalah. Dan tahap keempat ini masih boleh melakukannya, dilakukan sendiri juga boleh, asal kita sudah mulai kuat mentalnya, karena kita akan masuk ke gerbang mata batin yang dimana kita sendiri yang akan membuka. Nah, di sini ada titik tertentu yang harus kita beranikan diri untuk yang biasanya di tempat terang. Nah, kali ini harus di tempat yang digelapkan atau tempat yang benar-benar memang kita sendiri gitu. Kalau bisa ya malam jam 12 ke atas. Jam 2, jam setengah 3 gitu. Itu bisa dimulai dan lampunya dimatikan gitu. Dan nanti saya ini dulu ya, kasih cara dulu. Ini saya ada kain. Nanti kain ini untuk menutupi saya dan dalam keadaan gelap gulita nanti. Cuman karena ini saya lagi berbagi, jadi nanti saya kasih tetap ada pencahayaan walaupun kecil supaya masih tetap kelihatan gitu ya. Nanti posisinya duduk sila dan dikurung rapat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita benar-benar merasa sendirian gitu dan tidak ada cahaya baik lampu ataupun cahaya-cahaya lain kecuali nanti cahaya dalam diri kita itu yang akan terbuka gitu. Nah, terus setelah kita kurung diri kita dan dengan suasana gelap, apa yang dilakukan saat itu? Kita melakukan hal yang ketiga sebelumnya. Dengan cara yang pertama, memejamkan mata dan mengosongkan pikiran. Karena sudah terlatih dari pertamanya, insya Allah sudah mulai mudah gitu untuk
mengosongkan, dan kedua kita memandang di dalam kurung kain ini, kita matanya terbelalak gitu, atau jangan kedip selama beberapa menit. Ya taruhlah 1 menit, 2 menit, 3 menit, boleh semaunya kita ya. Dan yang seterusnya kita melakukan tahap yang ketiga, yaitu pernafasan. Pernafasan sama seperti yang tahap ketiga itu, seperti biasa, keluar masuk lewat hidung perlahan sambil bersikir gitu. Nah, nanti setelah yang terakhir kita sudah habis lunglai, lalu kita menahan. Di situ ya kalian boleh mau punya keinginan yang ingin diucapkan dalam keadaan kamu tidak bernafas, atau mau ikhlaskan saja, tidak menginginkan apapun gitu, itu lebih baik. Setelah itu biasa lagi dalam ketenangan, dan di situ kamu akan merasakan hawa yang sudah mulai panas dan keringat kamu akan bercucuran. Itu yang pernah saya alami, basah semua, padahal hanya bertahan dalam beberapa detik menahan napas itu. Tapi karena sudah ada niat dan tahapan-tahapan yang dari awal kita satukan di sini, nah nanti setelah kita normal kembali, artinya duduk seperti semula, cuman dalam keadaan seperti ini. Saya jelaskan dulu sebelum saya mempraktekkan selanjutnya. Jadi nanti ya seperti tadi, lampunya mati, kita sendirian, kita akan merasakan fenomena-fenomena yang sudah di luar nalar kita. Pertama pasti merinding, dan merindingnya sangat berbeda dengan merinding-merinding yang lain. Dan jangan kaget, ya wajarlah kalau ada sedikit kaget. Di situ fenomena-fenomena yang pernah kita dengar, baik bentuk-bentuk horor, bentuk-bentuk yang dibilang orang menyeramkan, itu akan hadir di hadapanmu. Mungkin bisa jadi pocong, kunti, genderuwo yang sering kita dengar, kita sebut, dan pernah menggambarkannya. Itu akan muncul di depan kita. Bahkan saya dulu pernah mengalami, saking sudah masuknya, itu pocong ada di pangkuan saya. Itu keringat semakin basah. Entah itu fenomena apa pada saat itu, begitulah yang saya alami gitu. Itu rasanya kepengen udahan, wah takut. Tapi di situ ada semacam kekuatan, dorongan bisikan. Ini hanya sebuah cobaan atau sebuah ujian untuk mentalmu. Kuat, berani atau enggak. Dengan di situ kita akhirnya, saya pasrahkan aja, ya sudah, kalau memang harus begini dan harus begini terus, saya pasrahkan aja, benar-benar saya hilangkan loss gitu. Ya udah, saya pasrah benar-benar gitu. Itu tiba-tiba hilang semua, hilang semua. Dan kembali ke khusyuk lagi, was-was, deg-degan, tapi saya coba kendalikan gitu. Nanti yang datang beda lagi. Akan ada fenomena boleh dikatakan semacam hodam ya. Sisi-sisi baik yang akan hadir. Ada yang menyerupai kayak bentuk seorang wali ya. Ada yang menyerupai bentuk-bentuk ya, orang-orang suci lah. Itu pada hadir. Nah di situ justru malah ketakutan kita hilang gitu. Karena lebih positif di situ tuh. Di situ merasakan
satu penglihatan yang benar-benar nggak pernah kita lihat sebelumnya. Di tahap keempat itu kita memasuki gerbang misteri yang selama ini ternyata amat sulit membukanya untuk melihat makhluk-makhluk tersebut. Metode dan latihan ini harus bertahap. Kalau kalian langsung mencoba di tahap keempat, bisa jadi kalian tidak bisa menemukan apa-apa, atau bisa jadi berisiko tinggi. Jadi harus dilatih dari awalnya. Dan saya akan mencoba untuk menggelapkan kamar ini. Oh ya, ada satu lagi yang terlewatkan, yaitu karena kita akan memasuki gerbang gaib atau ingin mengeluarkan kembali mata batin kita yang tertutup. Sebaiknya kita boleh memakai satu benda-benda tertentu atau peralatan tertentu untuk membantu dan sekaligus memberi satu energi atau atmosfer tersendiri untuk memasuki dimensi lain. Salah satunya bisa menggunakan dupa atau minyak wangi, wangi-wangian. Nanti minyak wanginya boleh dibuka aja gitu, dibuka atau sedikit dioleskan di kening kita di antara dua alis, atau mungkin dibilang apa ini, cakra agna atau apa gitu ya, kayak gitulah bahasanya. Karena apa? Kita sendiri yang akan mengundang, yang akan masuk ke dimensi mereka, dan mereka akan terpanggil. Disitulah adrenalin kita di season keempat ini. Nanti setelah dimatikan lampunya, ya kalau bisa ada wangi-wangian khusus. Dan ini lampu sudah saya matikan, cuman karena ada sedikit cahaya supaya masih terlihat. Nah, di depan saya tancapkan dupa dengan aroma yang cukup menyengat. Saya sih sebenarnya pengen gelap gulitan ya, cuman gimana caranya ya? Saya mau coba pakai kamera malam, kamera gelap khusus. Nanti saya coba dulu ya, barangkali bisa, biar saya juga bisa merasakan atmosfernya, bisa merasakan gelombang getaran-getaran, atau mungkin saya kembali bisa melihat sesuatu yang di luar nalar saya. Nah, ini saya coba dengan menggunakan kamera inframerah yang seluruh ruangan ini sudah gelap gulita. Ini saya memakai cahaya dupa, dan seperti saya bilang tadi, ada sedikit banget cahaya yang saya taruh di sana supaya
bisa melihat saya bergerak. Nah, itu ada ya. Oke, masih ada kelihatan lah. Ini dupanya nyala. Saya takut juga itu. Sendirian malam-malam gelap. Aduh. Mending tadi ada lampunya. Tadi itu saya harus nutupin lagi. Kelihatan ya, masih kelihatan ya. Masya Allah, keringat saya gembrojos, basah semua. Malam-malam gini dingin tapi keringatnya gembrojos banget. Masya Allah. Itu saya tadi mencoba untuk mempraktekkan, dan saya tidak larut 100% karena saya sedang menjelaskan saja dan mempraktekkan, tetapi atmosfer atau gelombang tadi yang saya dapat itu sangat luar biasa. Masih bisa menarik banyak fenomena yang saya alami dalam beberapa menit yang saya lakukan. Kembali ke yang seperti dulu, jadi ingat banyak banget suara-suara yang terdengar tadi itu. Dari ini masih kedengaran, saya masih terngiang ada suara sosok apa gitu, itu masih ada. Sebagian masih terbuka, jadi masih kedengaran ada suara-suara yang aneh gitu. Ya tadi
dan masih ada fenomena-fenomena yang tadi saya alami. Ada beberapa sosok hitam yang besar sekali tadi itu sempat menutupi saya, hitam gitu. Sepertinya entah itu makhluk apa, pokoknya hitam dan tinggi banget gitu. Dan ada, saya ngerasa kayak ada yang mau membuka tutup saya, kain saya tadi itu kayak digoyang-goyang gitu. Dan di situ ada rasa takut saya tuh, merinding saya tuh ada gitu. Cuman karena sedang diniatkan dan ada kendali yang bisa saya atur, maka di situ saya lebih yakin dan niat aja. Tadi sosok apa ya? Dan ini sudah mulai terdengar menjelang subuh berarti ini ya. Sudah ada orang bersolawatan. Merinding. Rasa takut itu ada. Tetapi semua terkalahkan, terkendalikan oleh keyakinan dan kepasrahan. Ikuti metode yang kelima yang akan lebih dalam lagi bersama saya Ki Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.